Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berapapun kita mulai ya. Ini ada berapa sih? Ya sekitar 10 lah. Kita mulai. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana perancangan database mulai dari berdasarkan studi kasus akademik, kemudian membuat rancangannya dan mendefinisikan tabel-tabel apa saja beserta tipe data. Setelah itu, tahap berikutnya tentu menggunakan database itu pada aplikasi di web. Nah, pada pertemuan ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pembuatan form, kemudian koneksi form tersebut ke PHP dan bagaimana proses penyimpanan ke database. Saya akan share screen dan saya akan tampilkan codingnya. Kalau ada pertanyaan, codingan saya berbeda dengan style Bapak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ini terlihat? Terlihat, Pak. Ini pertemuan keempat kita, data manipulation language dan data control language. Ini writing to database materinya. Jadi bagaimana menuliskan dari HTML ke dalam database. Kalau besok kita akan laksanakan secara daring juga, tapi di YouTube saya sudah siapkan videonya, dan yang sebelum UTS itu kita semoga masih ada satu pertemuan lagi validation. Baik, gimana ini sharingnya? Oke, saya mulai dari ini. Ini connection kemarin saya sudah jelaskan. Semoga tidak salah di kelas ini sudah saya jelaskan apa belum. Connection itu digunakan untuk menghubungkan antara perintah di PHP dengan database. Sehingga ada beberapa parameter yang diperlukan, mulai dari server name, username, dan password. Kemudian proses koneksi berikutnya yang diperlukan parameternya adalah database name. Pendefinisian ini nama-nama variabel ini terserah karena penamaan variabel. Yang penting adalah nilai dari variabel tersebut. Sebagai contoh, server name karena di lokal komputer saya maka ini menggunakan localhost. Kemudian username ini default ya. Ketika kita menginstal, saya kebetulan menggunakan Apache XAMPP, jadi di sini defaultnya root, username, dan passwordnya kosong. Nah, database name itu kemarin saya membuat akademik namanya. Nah, nanti pada saat selesai perkuliahan ini, saya memberikan materi, Anda melanjutkan dengan pembuatan pembuatan studi kasus Anda. Studi kasus Anda itu kemarin tentang apa, beserta kelompok itu yang sudah dibuat. Nama database-nya sesuai dengan itu saja. Kemudian berikutnya adalah perintah untuk membuat koneksi. Dan di sini ini ada, karena objek maka ada pembuatan instan baru. Jadi ada new MySQLi, dan di MySQLi itu ada beberapa parameter yang diminta. Ingat, model pemanggilan parameter seperti ini ada di dasar pemrograman semester 1, itu Anda sudah mempelajari ini.
MySQLi adalah satu function yang nantinya memerlukan 4 list parameter, mulai dari username, server name, username, password, dan database. Nah, agar fleksibel ketika ada perubahan nama server, kemudian username-nya tiba-tiba berubah, password-nya juga, atau mungkin malah database yang dikoneksikan akan berubah, maka ini berupa variabel. Sehingga ini variabel itu mendapatkan nilai dari sini. Dan ini semua itu tersimpan pada satu variabel connection. Variabel connection ini akan menghasilkan atau kembalian berupa nilai terkoneksi dan tidak terkoneksi, ya dan tidak, ada error atau tidak begitu. Ketika dia menghasilkan menghasilkan nilai error, maka bisa ditampilkan juga perintahnya adalah connect error. Tinggal ditambahkan pesan saja di sini. Errornya apa? Ini untuk membantu pada saat deteksi error. Ketika ini tidak terjadi error, maksudnya terkoneksi dengan baik, ya langsung tersambung, tidak ada tampilan error. Ini file koneksi ini saya buat, kemudian untuk mempermudah nantinya saat membuat file yang lain dan memerlukan koneksi ke database. Pak, kalau database saya itu yang saya gunakan banyak, ya ada beberapa koneksi yang bisa digunakan karena definisi di database NIM-nya gitu. Nah, beberapa koneksi itu bisa dibuat dalam satu file atau dalam beberapa file. Kemudian setelah file koneksi itu dibuat, berikutnya Anda membuat satu form. Ini sesuai dengan tugasnya masing-masing nanti ya. Nah, ini saya contohkan membuat form untuk input data mahasiswa. Ini perintah HTML saja, jadi karena yang kita perlukan adalah form, Anda bisa menambahkan CSS template di sana, seperti yang saya lakukan ini. Saya menggunakan CSS template-nya Bootstrap. Kalau Anda suka dengan CSS template yang lain atau mungkin membuat sendiri, ya lebih bagus. Ini hanya style saja. Anda lebih nyaman di mana. Yang penting adalah Anda membuat form untuk input. Anda perhatikan di sini. Sebagai contoh, input untuk menambahkan data mahasiswa, maka saya memerlukan pembuatan form ini. Seperti kemarin, metodenya saya gunakan post, actionnya saya pakai saya arahkan ke simpan mhs.php, kemudian saya di sini membuat beberapa input, form input yang bernama name, nama, alamat, no HP, dan email. Kemudian saya tambahkan di sana satu button simpan. Jadi kalau ini dieksekusi, maka akan menampilkan form. Nampaknya di kelas ini saya sudah tunjukkan tampilannya ini.
Nah, kemudian tugas kalian ya tinggal disambungkan saja. Anda membuat form apa ya itu dibuat di sana. Variabel atau nama-nama inputannya ini sesuai dengan di database. Kemarin saya mendefinisikan database-nya ada field itu tadi. Ada NIM, nama, alamat, nomor HP, dan email. Kemarin di database-nya itu. Saya coba akses biar bagi yang belum ada gambaran bisa tahu. Sebentar. Baik, kita lihat database-nya apa yang kemarin sudah saya buat ini. Lihat. Saya punya satu database akademik namanya. Makanya tadi di connection DB name-nya akademik. Di sini saya ada nama tabel adalah mahasiswa. Maka tadi saya membuat form mahasiswa. Dan di mahasiswa itu ada name, nama, alamat, nomor HP, dan email. Saya membuat ini dan makanya di form tadi juga ada inputan untuk name, nama, alamat, nomor HP, dan email. Dan setiap tabel atau inputan untuk satu menginputkan data, maka disesuaikan dengan field apa saja yang perlu dimasukkan. Kembali ke sini. Pastikan ini semua sudah ada, gitu. Semua inputan yang akan diisikan ke dalam field sudah ada. Dan dipastikan ada bagian action ini siapa yang mengeksekusi. Yang mengeksekusi adalah simpan mhs.php nama filenya. Yang perlu diingat jangan sampai salah tulis adalah bagian name ini. Kalau label tidak. Label kan hanya dia membantu user atau pengguna untuk memahami form yang diinputkan itu apa. Kalau ini dieksekusi maka tampilnya seperti ini. Ada name, ada nama, alamat, nomor HP, email, dan simpan. Ada satu tombol simpan. Nah, ini disesuaikan kembali, ini disesuaikan dengan yang akan Anda buat. Saya mau tampilkan satu browser, sebenarnya kok enggak ketampil semua. Selanjutnya, karena tadi ada inputan ke simpan.php, maka simpan mhs.php, maka selanjutnya kita buat simpan mhs ini. Anda lihat, karena ini perlu dimasukkan ke dalam database, maka harus disambungkan dulu ke database. Perintah untuk menyambungkan tadi, kita sudah buat namanya connection. Panggil, perintah untuk pemanggilan adalah include. Connection.php. Nah, untuk memasukkan ke database, Anda perhatikan di sini ini post. Kenapa? Karena pembuatan form tadi metodenya juga post. Name itu dari input name. Nama juga input name, semuanya dari
input name di form itu, kemudian dikirim ke sini. Untuk name disimpan di variabel name, nama disimpan di variabel nama, dan seterusnya. Sampai email. Kemudian perintah query-nya, karena kita akan menginputkan, maka perintahnya adalah insert into, nama tabelnya adalah mahasiswa. Dan di sini ini perintahnya, field-nya ada semuanya, ini saya masukkan. Nah, ini sebetulnya tidak perlu, kalau semua field di input ya tidak perlu ada pendefinisian field, tidak apa-apa. Tapi karena saya ingin menampilkan agar Anda bisa memahami lebih mudah bahwa ada 5 field loh yang akan digunakan. Ada name, nama, alamat, nomor HP, dan email. Penulisan ini harus disesuaikan dengan field di tabel mahasiswa yang sudah dibuat. Kemudian values-nya mendapatkan nilai ini dari mana? Dari variabel name. Variabel name yang mana? Yang ini. Gitu. Variabel nama mendapatkan dari mana? Dari variabel nama yang ini. Variabel alamat juga dari variabel alamat. Nah, variabel name ini mendapatkan nilai dari hasil kiriman input teks yang namanya name yang di form HTML tadi itu. Jangan lupa ketika proses ini sudah selesai, maka MySQLi close. Diselesaikan, close connection-nya. Jadi ini kan MySQLi close untuk menutup connection. Karena di sini sudah include connection kan, dia nyambung ke database-nya. Kalau sudah selesai prosesnya ya jangan terhubung terus dengan database. Nanti perlu ditutup. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Header location ini untuk fungsinya untuk kembali memanggil yang nama filenya adalah mahasiswa.php. Mahasiswa.php ya form tadi itu yang HTML. Yang tampilannya ada inputannya. Begitu, itu perintah untuk simpan mhs.php. Untuk mengakses itu saya belum berikan login. Jadi ada login nantinya, yang materi berikutnya adalah verifikasi validasi. Kalau saya tampilkan ini, materi berikutnya adalah validasi. Kemudian bicara validasi, otomatis lanjut ke sesi ke-7, pertemuan ke-7 adalah session. Nah, besok ini saya sudah siapkan videonya. Mungkin tidak perlu hari Senin ya. Di minggu-minggu ini juga, karena pertemuan kita kurang 2 ya. Jadi minggu ini saya akan posting seharian, akan saya buka. Anda bisa mempelajari itu dan menyelesaikan tugasnya. Nah, tugasnya itu seperti apa? Tugasnya itu ngurut terus. Jadi tugasnya berurutan. Kalau kemarin database sudah dibuat, kemudian form hari ini dibuat selesai. Besok dilengkapi dengan ada edit, delete, kemudian tambahkan sekarang sudah. Jadi edit dan hapus. Tambahannya itu pertemuan besok. Kemudian yang pertemuan berikutnya, bagaimana agar untuk masuk ke dalam form input tadi perlu login. Jadi perlu membuat form login. Gitu teman-teman. Jadi tugasnya ini berurutan terus. Oke, nampaknya sudah jelas semua. Wes, masih ada waktu 30 menit lebih, 40 menit. Silahkan Anda lanjutkan masing-masing dari kalian menyelesaikan form beserta input ke database-nya. Besok kita cerita tentang
edit, delete, fitur edit sama hapusnya. Baik, sampai di sini teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa presensi. Nanti kalian pada ngomong, Pak, saya lupa presensi. Tak kasih tahu sekarang. Jangan lupa. Baik, Pak. Siapa?